Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabrina Kirani Fatima dari kelas 10 akuntansi 1. Dalam video ini saya akan menjelaskan materi mengenai komunikasi bisnis. Mulai dari pengertian komunikasi bisnis, tujuan komunikasi bisnis, unsur-unsur komunikasi bisnis, dan jenis-jenis komunikasi bisnis. Pengertian komunikasi bisnis. Komunikasi adalah suatu kegiatan pertukaran informasi, ide, gagasan, atau pendapat yang dilakukan oleh dua orang atau lebih. Artinya, komunikasi bisnis adalah suatu komunikasi yang dilakukan secara verbal maupun non-verbal antara orang-orang di dalam atau di luar perusahaan untuk mencapai tujuan komersil. Adapun pengertian komunikasi bisnis menurut para ahli. Menurut Rosenbach, komunikasi bisnis adalah suatu tindakan pertukaran informasi, ide atau opini, instruksi, dan sebagainya yang disampaikan secara personal maupun non-personal melalui lambang dan sinyal untuk mencapai target perusahaan. Lalu menurut Coko Purwanto, komunikasi bisnis adalah komunikasi yang dipakai di dalam dunia bisnis, yang termasuk berbagai macam bentuk komunikasi, baik itu verbal maupun non-verbal, untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Tujuan komunikasi bisnis. Tujuan komunikasi bisnis ada 3. Yang pertama itu informing atau memberi informasi. Yang kedua persuading, yaitu memberikan persuasi. Dan yang terakhir adalah collaborating atau berkolaborasi. Tujuan komunikasi bisnis yang pertama yaitu adalah informing atau memberi informasi atau menginformasikan, yang mana informasi yang disampaikan pastinya berkaitan dengan dunia usaha atau bisnis. Tujuan komunikasi bisnis yang kedua adalah persuading atau memberi persuasi. Pada saat melakukan komunikasi bisnis, tentunya komunikator akan memberikan persuasi atau bujukan kepada komunikan agar informasi yang disampaikan dapat dipahami dengan baik dan benar. Tujuan komunikasi bisnis yang terakhir adalah collaborating, yaitu melakukan kolaborasi atau kerjasama dengan suatu pihak tertentu. Unsur-unsur komunikasi bisnis. Terdapat 6 unsur komunikasi bisnis, yaitu 1. Tujuan. Setiap komunikasi pasti memiliki tujuan yang telah ditentukan. 2. Terdapat pertukaran. Dalam setiap komunikasi pasti terdapat pertukaran informasi antara komunikator dan komunikan. 3. Berisi informasi, gagasan, ide, opini, atau instruksi. 4. Menggunakan cara personal atau impersonal. Komunikasi dapat dilakukan secara personal maupun impersonal. 5. Menggunakan simbol atau sinyal. Komunikasi dilakukan dengan memanfaatkan alat atau metode yang dapat mempermudah penyampaian pesan agar dapat dimengerti. Adapun unsur komunikasi bisnis menurut Harold Laswell. Yang pertama ada who, artinya siapa. Siapa komunikator yang terdapat di dalam komunikasi bisnis tersebut. Yang kedua ada says what, artinya berbicara apa. Pesan apa yang akan disampaikan atau diinformasikan kepada komunikan. Yang ketiga ada in which channel, artinya di saluran mana. Saluran yang disebutkan di sini merupakan media yang digunakan untuk menyampaikan informasi dari komunikator kepada komunikan. Yang keempat ada to whom, artinya untuk siapa atau siapa yang akan menerima informasi yang diberikan oleh komunikator. Dan yang kelima ada with what effect, yang artinya dengan efek apa. Efek yang dimaksud di sini adalah dampak yang diterima oleh komunikan setelah mendengarkan informasi atau pesan yang disampaikan oleh komunikator. Jenis-jenis komunikasi bisnis. Yang pertama ada komunikasi internal. Komunikasi internal adalah komunikasi yang hanya terjadi di dalam perusahaan. Misalkan antara atasan dengan karyawan di dalam perusahaan tersebut, atau antara karyawan dengan karyawan di dalam perusahaan tersebut. Yang kedua ada komunikasi eksternal. Komunikasi eksternal adalah komunikasi yang terjadi di luar perusahaan, seperti komunikasi dengan investor, pelanggan, mitra, dan lain-lain.
Yang ketiga ada komunikasi vertikal. Komunikasi vertikal adalah komunikasi yang dilakukan antar jabatan atau tingkatan yang berbeda. Dalam komunikasi ini harus terjadi timbal balik dari komunikasi yang telah dilakukan. Yang keempat ada komunikasi horizontal. Komunikasi horizontal ini merupakan kebalikan dari komunikasi vertikal. Komunikasi horizontal dilakukan antar jabatan atau tingkatan yang sama. Artinya komunikasi ini biasanya bersifat lebih santai dan non-formal. 5. Komunikasi dari atasan pada bawahan. Komunikasi ini dilakukan oleh seorang pimpinan kepada karyawannya. Komunikasi ini juga disebut sebagai komunikasi internal ke bawah. Dan yang terakhir adalah komunikasi dari bawahan ke atasan. Komunikasi ini dilakukan oleh seorang karyawan kepada pimpinannya. Salah satu contoh komunikasi bisnis ini adalah memberikan laporan rutin dari karyawan kepada pimpinannya. Mungkin cukup sekian materi komunikasi bisnis yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau kesalahan informasi yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.